Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini gue kedatangan sahabat lama yang kebetulan dia berkecimpung di dunia Instagram atau sering disebut apa ya namanya? Selebgram atau influencer. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung panggil. Ketarik. Apa kabar? Aduh, Mira? baik. Aduh, Pak Ridwan apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada apa Ramdanti Lesta. Ramadanti. Ramadanti. Oh, salah orang. Ramadanti apa sih? Lesta Safira Sujono. Sujono. Oke. Aduh, malu ya. Kita tuh teman apa? Sahabat lama tuh dari mana? Dari kapan? Ya pas kamu mulai, ya itulah pokoknya. Iya, waktu zaman SMA. Zaman SMA. Kita satu Dari SMA. Iya betul. Ada apa nih diundang ke sini? Ada apa? Suatu kehormatan loh bisa datang Suatu ke sini. kehormatan tapi susah. Enggak dengar. Maaf ini sibuk. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gak bisa pulang malam kan aku tuh. Ah, sekarang malam. Oh iya lupa. Kemalaman Oh, kemalaman. gitu. Mau apa ya? Mau banyak nanya-nanya aja sih. Nggak apa-apa kan ditanya-tanya. Aduh udah biasa ditanya-tanya nih. Rulesnya mah gampang sih. Apa? Bisa jawab. Gimana ya? Kan ada 16 lah pertanyaan kurang lebih. Sedikit Ada- ya. Lumayan. 16 pertanyaan misalkan mau ditanya. Mau Mau dijawab. dijawab boleh, gak dijawab gak apa-apa. Mau misalkan nggak bisa jawab pun nggak apa-apa. Jadi tinggal skip aja. Skip gitu. Skip. Next. Next gitu. Oke. Siap ya? Siap. Oke. Kita langsung mulai masuk ya. Yang hitam putih. Aulion ya, Pak. Kebetulan. Yang pertama. Kalau hitam putih ya. Itu siapa sih? Itu suara siapa sih? Nggak tahu ya Gak siapa. tahu Ya? itu siapa sih? Siapa sih? Temen kita bukan sih? Oh, lanjut, maaf. Yang pertama nih, Apa nih? awal perjalanan Vira deh. Awal perjalanan Vira kan, buset sekarang kan. Buset dah. Apa tuh? Awal perjalanannya gimana sih, Pin? Bisa apa ya? Sampai sekarang ini gitu, karirnya. Awalnya sebenarnya sih dari zaman SMA suka kan anaknya tuh kayak kalau ngeliat kamera tuh langsung Oh. ini. Jadi ya karena seneng aja in frame di kamera, terus sempat gabung di suatu web series gitu di pas zaman SMA. Terus pas udah kuliah ada waktu zaman YouTube creator meeting gitu ketemu sama fotografer awalnya. Jadi awalnya di YouTube dulu sebelum ke Instagram. Oh, Udah berarti di ikutan YouTube dulu. web series gitu. Dan pas YouTube creator meeting itu ketemu fotografer, di situ foto. Terus ya sama dia di-upload di Instagramnya dia, makin banyak fotografer yang kayak ngajakin photoshoot dan segala rupa, dan feedbacknya masuknya ke followers Instagram. Oh berarti dari YouTube ketarik ke Instagram gitu. Oh bukan dari Instagram dulu. Bukan. Sekarang kan kebanyakan dari Instagram Dan dulu. baru ke YouTube. Kok nggak, aku kebalikannya. Gitu. Berarti pertamanya emang sukanya foto dulu gitu. Foto video ya karena emang suka di depan kamera kayak begini gitu. Terus kan aku pendiam banget ya orangnya. Sangat. Iya. Ya kan karena suka ngomong juga, jadi ya kayak mengalir aja gitu tiba-tiba. Oh kayaknya emang passionnya di sini gitu. Awal mulai foto atau apa ya? Bukan. Ya mulai syuting ya dibilangnya, kalau video ya samalah. Ya gitu. Kapan? Syuting video dari SMA atau sebenarnya sih kalau misalnya syuting yang buat ala-ala, misalnya ala-ala ya buat dokumentaris sendiri, dokumentasi sendiri. Kayak udah sering dari zaman SMP tuh emang udah sering bikin aja gitu video-video ala-ala, tapi nggak pernah diekspos di sosial media. Awalnya diekspos di sosial media yang waktu SMA itu yang web series. Oke. Berarti pas merintis karir nih. Waduh, berat ya. Berat. Apa tuh yang gampangnya ya? Udah gak apa-apa itu aja yang berat aja, aku nggak apa-apa suka yang berat-berat. Wow. Berdasarkan pengalaman ya nanti kita bahas.
selama Vira menjalani karir lah gitu kan, pasti ada sosok teman-teman pendukung gitu. Siapa sih yang paling Vira apa ya? Yang paling nyupport Vira lah? Yang pasti yang paling support itu adalah ya teman-teman terdekat, kayak ya sahabat. Oh iya. Iya, Sahabat juga kan yang di belakangnya. Sahabat? Ya Lip, Ini nggak usah geter juga kamera. gak usah shaking Pak. Ya jadi kayak sahabat-sahabat dekat, kayak kan aku punya sahabat yang dari TK, SD, SMP, SMA tuh ada gitu, walaupun nggak banyak tapi ya mereka tuh masih temenan dekat sampai sekarang dan ngedukung apapun gimana pun aku. Bentuknya yang secara ya kecilnya gimana sih bentuk dukungannya itu? Ibaratkan kayak misalnya Vira. nggak gitu dong bos, Itu supporter. gitu udah kayak lagi apa aja gitu supporter. Enggak, kayak misalnya dari yang terkecil aja butuh transportasi gitu, aku ada acara ini nih mau kesini, yaudah diantar gitu satu. Terus kalau misalnya aku ada project apa nih butuh partner misalnya di fotonya atau misalnya pas lagi tagging videonya, ya ada gitu, mereka tuh kayak suka rela aja gitu kan. Kebanyakan kalau misalnya ini ada bayarannya enggak gitu kan, suka gitu. Kalau mereka tuh enggak gitu, kayak suka ada Nganter ya udah gitu. nganter ya udah, oh ya apa, jadi mereka ikut happy juga. Terus kayak minta bantuin fotoin gitu, bantuin tag video, bantuin kebetulan edit. ada juga sahabat yang bisa gitu. Kebetulan ada sahabat yang bisa Sejalan gitu ya. Maksudnya bisa kebetulan gitu. iya kebetulan ya, emang udah sih udah kayak rezekinya di situ. iya emang Bener rezeki kan? bener, nggak ada yang salah. Oke. Sekarang dilanjut nih. Ya Kan setelah foto gitu, kapan sih Vira ngerasa wah naik nih karirnya teh? Pas tadi kan ngerasa oh passion aku teh di sini. Nah kapan Vira merasa naik? lagi naiknya. Iya, apakah pas SMA itu juga atau bahkan pas keluar SMA? Bukan keluar lah, lulus. Keluar Sorry. dong. Keluar mah salah ya. Hati-hati kalau ngomong betul rambut bajunya. Oh iya. Oh enggak, ini sebenarnya di setting. Oh di setting Sama. oh Iya. bisa-bisanya Pak, Ngomong dong. jangan. Oh jangan. Nggak ada yang ini asli kebetulan. Kita tuh emang Kita- sahabatan. Jadi nggak tahu Satu tiba-tiba tongkrongan sama. itu sama kayak yang bintang tamu sebelumnya, kita kan satu paguyuban. Oh iya. Siapa ya? Iya emang. Iya ya. Siapa sih? Udah, Udah, lanjut. Ngerasa lagi naik-naiknya itu kalau misalnya dari SMA sih enggak ya, kayak bapaknya tahu sendiri saya SMA apa yang naik gitu. Iya sih, Aku masih culun banget dulu atau celeno hati-hati mulutnya. masih blow on dan masih culang apa ya namanya teh? Boloho gitu. Boloho teh apa translate-nya? Apa ya? Lip apa lip? Belegu. Apa ya? Belum mah bukannya bodoh gitu. Itu mah iya Gak bodoh. usah ketawa. Polos lah, polos. Polos. Oke. Kan sekarang nggak polos. Nanti dibahas ya, makanya kita ini dulu. Ya terus kalau waktu SMA sih ya dibilang enggak, naiknya dari mana enggak. Pas kuliah kayak semakin berani buat mengekspresikan diri, mulai lebih pede juga, jadi kayak over pede jatuhnya. Dan ngerasa mulai naik tuh di saat aku ada project ikut kayak ada waktu YouTuber teman aku. YouTuber teman aku dia lagi naik-naiknya. Terus aku tuh ikut diundang bukan diundang, kayak diajak bikin videonya bareng. Nah, di situ tuh mulai banyak orang-orang yang kenal gitu. Terus di saat ya gitu naik-naiknya sampai diundang ikutan acara TV kan, aku di net. Oh iya. Benar-benar pernah masuk TV ya. Itu yang di Cirebon Cirebon ya? Cirebon. Itu berapa lama sih, seminggu? Enggak. 4 hari sih kayak jatuhnya. Oh, 4 hari.
4 hari teh syutingnya apa di sananya itu 4 hari? Di sananya 4 hari. Iya, syutingnya di sananya. Ya langsung pas datang syuting langsung. Oh, Segitunya? mantap. Ada yang nganter pada saat itu? Maksudnya ngantar ke Cirebon? Cirebonnya atau Enggak, berangkat sendiri? jadi ketemuan sama timnya, tim dari sananya. Terus kita berangkat bareng. Oh berarti dijemput sama pihak netnya. Iya, gitu. Oke, berarti perasaan Vira pada saat apa ya? Yang ngerasain kenaikan karir Vira gitu. Gimana sih perasaannya? Perasaannya sih gimana ya? Seneng pasti dong. Iya. Karena kesenangan tersendiri di mana aku udah bisa setidaknya menghasilkan uang, bener kan, dari sana, bukan karena dikenalnya tapi karena sudah bisa menghasilkan dan gak usah membebani orang tua gitu. Terus senengnya situ, sedihnya kayak banyak waktu di luar, maksudnya nggak sama teman-teman yang biasanya gitu kan, karena makin kenal banyak orang, ada proyekan di sini kayak waktu sama teman-teman atau ya teman-teman lama, sahabat-sahabat lama merasakan kan lama Iya. nggak main sama aku ya. Iya. Kayak Semakin gitu. iya sih semakin gak ada waktu. Ya kayak ngerasa keluar dari zona nyaman aja sih gitu, kayak sedihnya tuh gitu, tapi kebanyakan senangnya lah pasti. Kebanyakan semua. Oke, berarti dilanjut lagi. Perbedaan apa ya? Pada pertemanan gimana sih? Pada circle gitu. Dulu contoh kayak aku kan Vira dulu dari SMA emang bareng gitu. Tapi pas emang mulai sibuk, ada nggak sih yang ya nyinyir atau gimana? Ih, Vira pas udah terkenal misalkan jadi lupa teman atau gimana? Kan pasti ada aja kalau gitu. Kalau disebut nyinyir pasti sih, pasti ada. Mau yang aku tahu atau yang aku gak tahu pasti ada yang nyinyir. Cuman yang kerasa beda tuh di saat, pernah gak sih kayak ngerasa punya teman yang emang cuman sekedar kenal kayak di SMA atau di sekolah mana, SD, SMP, apapun itu. Di saat tahu nih aku sekarang udah punya value gitu di sosial Ya, media, dan kayak tanpa basa-basi, ini dong, gue ini nih, bantuin ya. Bukan yang nggak mau, tapi kayak ngegampangin gitu, kayak please. Dulu tuh kita tidak sedekat itu dan kamu minta tolong. Maksudnya Atau nggak dia punya apa namanya, kayak punya usaha apa. Sebenarnya aku sih buat ngebantuin tanpa fee atau pakai fee juga santai aja, cuman ya asal caranya baik-baik sih kan kayak lebih enak aja gitu. oh emang ada yang enggak Ada yang tiba-tiba, Fir, iniin dong. serius? Enggak Padahal pakai cuman- Fir, sorry nih gue Enggak. punya proyekan ini. Atau tiba-tiba nge-DM, kita follow-followan nih, tiba-tiba nge-DM terus ngirimin konten aja kayak buat dimasukin ke story, Tanpa apa-apa? bilang update di story ya Fir, thank you. Terus jawaban Vira pada saat itu apa? Ya orang dianya tanpa basa-basi, ya udah aku read doang tanpa basa-basi. Dan langsung di post. Agak ada pengganggu ya. Kadang kalau misalnya ya aku jawab oke tapi nggak di post gitu. Ada yang aku jawab oke, ya udah di post aja lah gitu. Tapi nggak maksa yang jawab oke. Dijawab oke tapi nggak di post. Dia nyepam nggak? Ada kayak yang sampai gitu tapi ya udahlah gitu. Terus ya yang jadi beda tuh kayak ya kan udah kayak ketemu teman lama. Vira kan sekarang udah jadi artis, emang masih mau main sama kita? Artis? Ridwan tahu sendiri lah mainan aku gimana, dibawa makan pinggir jalan, tidur di jalan. Enggak sih, enggak tidur jalan ya. Pernah itu tidur di jalan? Oh mungkin Vira lupa. Tidur di jalan? Apa? Oh nggak pernah ya? Enggak. Oh enggak. Iya. Enggak serius. Emang Mungkin Vira lupa. enggak pernah. Oke dilanjut. Sumpah ini mah kayak Tapi dari temen yang sekarang udah Vira di posisi sekarang nih, pasti kan ada yang pergaulannya sini, pergaulan ke sini, dan ada yang lurus gitu.
Yang lurus-lurus aja. Soalnya kan setahu aku Vira pernah jadi buzzer di salah satu Tuh, klub. klub malam di Bandung. Ya kalau misalnya ngomongin tentang pergaulan ya apalagi zaman sekarang udah bukan hal yang tabu banget gak sih, kayak Iya sih. ke klub, ngerokok dan lain-lain sudah lupa. Tidak membenarkan, tapi ya teman-teman ada sih yang kayak gitu. Berarti pernah juga di pergaulan itu. Aku kan orangnya kayak ya udah mengikuti alurnya, kalaupun aku melakukan suatu keburukan aku bukan terdoktrin sama orang, tapi karena emang berarti kemauan aku. Yang sampai waktu itu joget-joget Apa tuh gitu. joget-joget? Enggak. Apa tuh joget-joget apa? TikTok? TikTok. Enggak. Kalau misalnya kayak aku emang sepenasaran itu orangnya. Jujur aja ngerokok pernah. Cuman ya kalau cuman sekedar ya udah tahu gitu. Tahu enaknya, tahu nggak enaknya. Terus kalau misalnya yang buzzer di Sobers itu aku ngerasa umur aku sudah legal gitu. Ya udah kalau kesana toh orang boleh mikir aku gimana aja. Wah, si Vira mabuk nih gini, kan nggak tahu aslinya gimana. Emang tahu di sana aku nggak mabuk gitu. Tapi kan ya Emang tahu aku gimana gitu kan. penilaian orang kalau udah ke tempat gitu ya pasti dianggapnya sama rata. Ya biarin aja lah orang mau ngomong apa, mikirin orang ngomong apa nggak akan beres-beres, malah pusing sendiri. Sepakat. Oke, tadi kan udah kita dengar nih dari support Vira dari teman-teman, terus karirnya Vira itu seperti apa. Nah sekarang disambungin lagi nih yang lebih dalam Apa tuh? tentang keluarga. Apa Vira bisa untuk menceritakannya di sini apa enggak? Karena kan harus ada persetujuan juga. Bisa, boleh lah. Ya. Apa sih yang gak buat Ridwan? Sini dong. Lanjut. Sekarang agak sedih ya. Nangis ya nih. Vir, Gimana? apakah ada support dari orang tua sampai Vira sekarang di posisi saat ini? Support system. Support orang tua sebenarnya kalau dibilang, kalau misalnya mau dibandingin, nggak maksud ngebandingin juga sih karena realitanya lebih besar support teman daripada keluarga. Soalnya kebanyakan keluarga, karena akunya juga gak cerita gitu, mungkin nggak tahu gimana dan gak ditanyain juga gitu. Ya kebanyakan nggak tahu aku udah ngelakuin project apa aja, aku kemana aja, bahkan aku keluar kota pun orang tua kayak aku ada project keluar kota ngapain nggak tahu. Oh berarti orang tua tuh nggak banyak tahu tentang karir Vira ini? Iya, kayak aku berkarir di luar, taunya tuh pas yang salah satu contohnya waktu aku masuk TV, orang tua aku taunya pas aku udah tayang. Tapi kan di situ pasti Vira bilang dulu dong. Vira, manggilnya apa ibu? Mama. Oh, iya bilang ke mama, Vira tayang nih di TV misalnya. Aku bilang. Terus bisa tahunya gimana? Cuman orang tua aku emang nge-follow di sosmed, dan kalau misalnya pas Berarti kalau nge-follow di, maaf dipotong, kalau misalkan nge-follow di sosmed tahu dong perkembangan Vira itu di sosial media seperti apa? tahu, kayaknya sih tahu, cuman kayak nggak ada yang bilang gimana gitu, nggak ada omongan gimana ke akunya, terus akunya juga nggak bilang. Tapi ngomong-ngomong, sosok Vira punya sosok seorang ayah nggak sih? Ada, tapi sudah tiada. Oh, ada sudah Vira. Di umur Vira yang berapa tahun sih? Itu ditinggalnya karena meninggal. Di umur berapa? Itu di umur 13 13 tahun. Berarti udah pernah ketemu dong? pernah. Intens. Enggak. Kenapa enggaknya? Boleh diceritain nggak gimana sih? Apa sibuk di luar kota atau gimana? Yang pertama, ayahku emang sibuk karena pekerjaannya adalah dulu
TNI. Terus tapi pensiun, sudah pensiun jadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Oh, sempat jadi dosen juga. Guru besar. Iya, guru besar, sorry. Iya, ya itulah guru besar. Salah satu guru besar di universitas gitu. Dan karena kesibukannya dan keluarga aku bukan keluarga satu-satunya gitu. Untuk dia. Jadi ada keluarga lagi. Berarti punya keluarga lagi. Ya. Dan Vira tahu nggak waktu umur 14, selama 14 tahun itu? Aku punya keluarga lagi. Ayah. Gimana? Ya kan, ya gitulah maksudnya punya keluarga lagi. Jadi sebenarnya kalau buat aku pribadi, aku tahu ada keluarga lagi. Itu tuh pas umur dari kecil. Oh, dari kecil. Oke. Dari kecil udah dikasih tahu bahwa ada mama, sebutannya mamah cantik. Sebutannya memang mamah cantik, dan aku tahu ada ceritanya. Aku tahu aku punya kakak gitu. Tapi aku nggak tahu orangnya, dan aku ngerasanya orangnya juga nggak tahu aku, karena udah dikasih tahu dari kecil. Jadi aku ngerasanya kayaknya wajar-wajar aja, karena aku juga nggak tahu kan kayak orang lain tuh sebenarnya normalnya seperti apa gitu. Dari kecil tuh aku nggak tahu gitu. Cuman emang udah ngerasa aneh dari pas zaman kecil kalau misalnya bagi rapot gitu. Kan kadang kalau anak-anak lain tuh suka sama orang tua kayak, kalau aku kok mamah terus sih, kenapa sih papa nggak pernah ke sekolah? Berarti pada saat itu tuh papa emang jarang pulang ke rumah? Ya, kalau pulang pun nggak lama gitu. Pulang pun nggak lama. Berat ya? Sama. Oke, dilanjut nih. Gak apa-apa. Dilanjut lagi nih. Aku pernah lihat nih story Vira yang waktu ke makam ayah, tapi sebelumnya ya jujur sih kaget kayak ngelihat ternyata makamnya itu beda keyakinan gitu. Makamnya berbeda dari makam yang. Betul. Itu tuh emang beneran. Masa bohongan? Enggak, jadi ya emang. Jadi mama sama papa itu emang beda keyakinan. Itu udah tahu dari kecil. Tahu dari kecil. Cuman dari kecil tuh emang kayak aku nggak dikasih berhak omongin soal papa aku ke orang gitu loh sama mama. Kayak gitu, kayak kalau misalnya aku ngobrol kayak teman-teman kan pasti lah ngobrolin, anak kecil ngobrolin soal orang tua dong, gitu kan, sebelum kenal pacar dan segala rupa gitu. Ngomongin orang tua, di saat aku mau ngomongin orang tua, pernah tuh sekali aku bilang kalau misalnya orang tua aku tuh emang beda gitu ngomongnya, dan aku pikir ya wajar aja karena aku nggak tahu kan yang di luar sana dan yang sebenarnya itu seperti apa. Cuman pas aku sekali ngomong gak ketahuan mama, pas sekalinya kedengaran nama mama ya dimarahin, nggak usah ngomongin papa kan gitu. Terus aku mikirnya ya emang normalnya gitu kali, nggak usah ngomongin orang tua gitu. Cuman lama kelamaan makin ngerti ya, ternyata emang yang normal tuh yang di luar, ya yang keluarga orang lain, bukan keluarga aku gitu. Tapi aku sudah mewajarkannya dari kecil. Pas dari kecil tahu papa manggilnya apa? Papa meninggal. Jadi kejadiannya papa udah jarang ke rumah. Jadi terakhir aku ketemu itu kelas 1 SMP. Ya. Kelas 1 SMP dari sekolah mau ada study tour ke Singapura. Ya. Study tour ke Singapura, aku mau ikut. Cuman kata mama soalnya papa udah jarang ke rumah, gak jadi ikut. Terus kan kesel sendiri. Nah sempat ada papa pulang, ketemu. Nah dari terakhir ketemu itu yang aku nggak jadi study tour itu sampai meninggalnya aku nggak ketemu. Oh berarti sempat nggak tahu dong? Ya, jadi aku taunya di saat di rumah aku tuh kan kayak ada yang suka ngurusin taman yang kayak gitu-gitu. Baca koran, pas lihat di koran ada muka papa dan ya turut berduka cita bla bla bla.
Terus aku nggak tahu, ya udah sampai akhirnya ada kakak dari mama pulang karena dia kan umurnya juga jauh. Tiba-tiba dia pulang, kakak mau ngomong, kan suka takut ya karena emang jarang ngobrol juga sama kakak. Ada apa nih gitu? Iya. Pas pulang taunya aku kira tuh bakal dimarahin atau aku kayaknya berbuat kesalahan apa deh gitu. Taunya dikasih tahu deh sebenarnya itu papa aku udah meninggal bla 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 bla. Tapi aku nggak dikasih tahu kenapa meninggalnya, mungkin ya karena sudah takdir gitu. Aku karena terlalu mikirnya yang lempeng-lempeng aja. Jadi oh ya emang udah takdirnya gitu. Jadi ya gitu, tahu-taunya aku dikasih taunya nggak pas hari H papa meninggal, tapi beberapa hari kemudian. Nah, Vira sempet kan ya ini apa ya, dengar gitu. Makanya sekarang mau ngelurusin, Vira pernah sampai nyari-nyari makam ayah. Ya, Betul. Karena dari papa meninggal kan aku nggak, ya maksudnya dikasih taunya aja beberapa hari, bukan pas itu. Dan aku tuh nggak tahu makamnya di mana, cuman tahu lokasinya doang karena belum pernah kesana. Terus aku sempet kayak nggak boleh kesana karena kata mama udahlah, kayak keluarga sana takutnya kan ketahuan sama keluarga sana nggak usah tahu ada kita hidup masing-masing aja kayak gitu. Tapi ya namanya anak ya gitu kan, pengen gitu datang. Dari meninggalnya itu aku baru bisa sempat datang ke sana antara 2016 kemarin, nggak tahu. Berarti pas mau lulus? Udah lulus. Oh, udah lulus SMA ya 2016. Nggak tahu 2016 atau 2017 kalau nggak salah, itu pertama kali kayak nekat aja gitu. Nekat nyari. Itu ditemenin sama siapa, teman? Berarti tahu lokasi langsung. Ya kan karena tahu lokasinya di sini. Berarti lihat dulu dong satu-satu gitu. Kebetulan di sana ada yang jagain kan, terus nanya. Tinggal nanya. Gitu. Nanya atas nama siapa? Iya nggak tahu, sampai emang hafal tempat-tempatnya gitu. Padahal itu luas banget. Begitu. Berarti tadi sih aku mau tanya kayak gimana perasaan Vira pas tahu beda keyakinan, ternyata dari kecil pun udah tahu gitu. Nah, untuk menyikapinya kayak gimana sih pas Vira tahu antara mama sama papa ini beda keyakinan gitu? Apa Vira emang dari dulu sama mama jadi kebawanya agama sama mama atau gimana? Aku karena dari lahirnya kan emang tinggalnya sama mama, terus papa aku juga bilang ya udah ikut mama aja karena mama yang ngurus juga kan. Kayak ribet juga. Kalau kepikirannya mama apa, aku apa gitu kan, sedangkan aku diurusnya sama mama tiap hari gitu. Gitu, dan aku menyikapinya karena ada keluarga aku juga yang adiknya mama beda keyakinan karena tinggal di luar dan nikah sama orang sana, ya udahlah keputusan gitu. Jadi aku dari kecil juga kayak oh ya udah biasa hidup berdampingan gitu, bukan yang gimana cuman ya berat. Jadi bingung aja gitu, di saat semakin ngerti iya, itu semakin bingung. Asli. Semakin ngerti semakin bingung, kayak sempat kepikiran kalau ngedoain beda keyakinan nyampe nggak ya gitu. Iya sih. Kalau ini nyampe gimana ya, kayak apa gitu, gimana gitu. Gitu. Udah jangan sedih. Tapi gimana tuh pas tahu mau doain, terus apa ya? Kalau nggak salah nih, kalau ya? kamu inget nih waktu SMA zaman kelas 3 kalau nggak salah. Maaf ya, kan bapak kamu juga meninggal kan. Terus karena aku tuh kelas 2 itu? Iya, kelas 2 kan. Aku pas kelas 3 nanya ke kamu. Oh iya. Tiba-tiba malam-malam zaman lain. Wan, kalau kamu kangen papa, kamu ngapain? Kalau nggak salah kan yang gitu. Betul. Terus kamu jawab doain Piu. Gitu. Nah, di situ kan akunya nggak tahu kalau misalkan Vira sama papa itu beda keyakinan. Doain Piu. Nah, dari situ aku mikir kayak oh ya udah aku doain deh gitu. Pas udah doain, nyampe nggak ya? Aku sempet loh nanya ke guru SMA, guru agama. Guru lama. SMA. Jawabannya? Gak akan nyampe.
Terus pas tahu gitu gimana? Apa udah ya udahlah gitu, kangen ya kangen aja gitu. Hancur sih pasti langsung. Gimana ya gitu, gimana caranya gitu, aku mikirnya. Tapi ya yang aku percaya ya yang namanya doa itu pasti baik. Iya dong. Yang namanya kepercayaan itu semuanya nggak ada yang buruk, dan aku percaya kalau misalnya Tuhan itu mengerti berbagai ya apapun yang kita ucapkan itu pasti mengerti. Setidaknya kalaupun mau nyampe nggak nyampe, aku udah coba gitu untuk membuktikan bahwa aku tuh nggak lupa gitu. Aku nggak lupa buat ngedoain gitu. Inilah dia di balik sosok Vira RL. Berat tadi. Sedih. Dilanjut, kalau misalkan tadi kan Vira punya saudara, ya dibilangnya saudara seberang gitu ya. Hubungannya baik-baik aja kah atau gimana? Nah itu kan aku baru ketemu datang ke makam Bapak 2016 atau 17 itu kan. Karena aku dari kecil suka diceritain juga sama Papa, aku punya kakak gitu dari Papa, dan aku selalu diceritain hebatnya kayak gimana. Ini manggilnya Mas kan, Mas ini udah jadi ini loh. Dari pas aku kecil tuh diceritain, Mas ini udah jadi ini loh, Mas ini udah jadi ini. Pokoknya wah bangga banget gitu aku tuh. Cuman aku tuh nggak pernah tahu orangnya. Aku pernah dikasih fotonya, but nggak pernah ketemu secara langsung gitu. Dan Sekedar tahu doang berarti. karena diceritain, dan Papa sempat bilang kayak nanti kalau udah gede ketemu ya sama Mas ini gitu. Kan ada dua tuh aku, yang pertama sama yang kedua dari Papa tuh. Dan yang selalu diceritain sama Papa tuh yang kedua. Nanti kalau udah gede Papa kenalin. Tapi masih di Bandung. Masih Bandung kebetulan. Aku cari kan kayak namanya, karena aku tahu namanya, nama lengkap. Aku cari di sosmed, Facebook, Instagram, segala rupa, akhirnya nemu. Cuman sekedar ya udahlah, yang penting aku tahu gitu. Cuman emang ada sih kadang keinginan pengen ketemu gitu. Pengen ngobrol kayak gimana sih orangnya gitu. Cuman masih ketahan-tahan aja. Dan gimana ya, akhirnya penasaran, Dicarilah. ada yang bantu menjembatani, support dari teman. Dia berarti langsung ayo cari gitu. Dia nggak bilang. Oh berarti otomatis dia tuh kayak punya apa dulu ya? Dia tuh punya keinginan katanya mau nemuin aku sama si Mas itu. Cuman ya aku kira cuma sekedar ya udah keinginan gitu. Pas aku ulang tahun bulan Januari, tahunnya dia nyiapin, udah ngontakin duluan. Karena aku kasih tahu sosmednya apa, dia kontakin duluan dan dia ketemu duluan sebelum aku yang ketemu. Oh teman kamu ini tuh udah ketemu sama Dia dulu Mas itu. Dan nge-prepare buat aku pertemuan aku sama Mas itu sebagai katanya hadiah ulang tahun. Dan sebelum ketemu tuh teman aku ini bilang katanya buka Instagram deh, buka notif katanya gitu. Notif apaan gitu. Pas aku lihat di follow aku sama Mas. Seneng. Jelas seneng banget. Berarti teman-teman Vira ini tuh emang bener-bener bisa dibilang wah lah ya. Wah Banget lah. Dia berani menjembatani yang notabene tuh nggak kenal sama sekali lah dia, iya nggak sih? jelas. Iya. Jangankan dia, aku aja yang ada hubungan darah aja nggak itu kenal gitu. Berarti ya kebayang lah hebatnya seperti apa gitu. Berarti dia juga punya ya. Biasalah. Oke, Vir, tadi kan udah ya cerita tentang semuanya gitu. Apa sekarang Vira udah kayak nerimain semuanya atau damai lah dengan sepenuhnya tahu keluarga seperti ini gitu? Karena dari kecilnya sudah dididik untuk mewajarkan kondisi dan situasi seperti itu, jadi ya mau nggak mau biar tidak mempersulit pikiran ya, karena di luar itu kan banyak pikiran juga tuh.
Jadi ya udahlah, nggak terlalu diambil pusing, walaupun kalau dibilang sedih ya pasti emang sedih gitu, tapi ya mau gimana lagi, tidak ada yang bisa mengulang waktu. Berarti ya udahlah Gak gitu bisa ya. nyalahin siapa-siapa juga. Tolong itu HP siapa, berisik banget. Tahu nggak di sini lagi apa? Silent lah. Ya gimana sih? Apaan sih? Itu kamu hire kok yang kayak gini sih bentukannya. Udah Oke, dilanjut, ganti lagi. apa tuh? Apa kabar dengan cinta Vira Aduh, di 2021? pretty good, Pretty good. pretty good. Pernah lihat juga sih kayak update kan sampai niat apa di yang Apa? Apa? di Di apa? akhir tahun 2020. Oh, di Vira akhir tahun 2020. Jalan-jalan dengan 20 km. Itu kebetulan banget loh 20 km. Serius? Nggak direncanain. Enggak direncanain. Maksudnya nggak direncanain buat kayak wah kita mesti ngejar nih 20 km gitu. Nggak direncanain. Pas itu nggak pas dong, ada lebihnya dikit. Pas. Atau kurang? Pas. Sumpah pas. Sampai Bandungnya lagi. Pas. Wow. Jadi ya gitu, emang habis biasa lah, nggak. Maksudnya kayak habis touring. Jadi awalnya tuh, udah ditanya belum sih awalnya gimana? Apa emang aku harus cerita Gak aja? apa-apa, sok cerita aja. Ya jadi awalnya iseng. Dia tuh kan suka riding, pernah ngajakin kayak yang deket-deket dulu dari Bandung, pernah ke Pangalengan, pernah ke Garut gitu. Cuman waktu itu tuh aku inisiatif kayak wah harus ada konten nih, biasa kan nge-story aja gitu, kayak ngambil footage pas lagi di jalan, ngambil footage sampai akhirnya aku edit, terus dianya kayak wah bagus, gimana sih kalau kita seriusin aja hubungannya? Enggak dong. Belum. Maksudnya kita seriusin aja, kayak emang bikin konten kayak gitu, sekalian kita jalan-jalan, katanya gitu, kata Mas Pacar. Kata Mas Pacar tuh gitu. Terus kayak aku kira gak akan terwujud di tahun itu juga. Taunya emang kita udah planning sih sebelumnya di akhir tahun. Akhirnya terrealisasikan. Itu tuh kayak kaget aja sih. Kayak kamu tahu Vira kan mengeluh everyday. Iya, gitu, benar. Aku gak ngeluh. Karena masih kasmaran mungkin. Enggak juga, ngeluh aja, aduh capek gitu. Cuman kayak achievement buat diri sendiri juga sih, bisa menaklukkan si Vira yang pengeluh ini. Jadi awalnya start dari rumah di Bandung ke Sukabumi. Kayak yang emosi gitu, santai ya tuh. Santai. Enggak. Kasar nih gak suka. Kenapa kayak emosi gitu? Udah sih dengerin aja. Emang kenapa sih? Tinggal. Gitu. Ya maksudnya dari Bandung ke Sukabumi. Canda Sukabumi. Sukabumi. Masih temenan kan? Ngangguk dong. Enggak. Dari Bandung ke Sukabumi tapi Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, kata aja lah. Yang tadi. Ya. Dari Bandung, Pelabuhan Ratu, dari Pelabuhan Ratu ke itu kan masih Jawa Barat, ke Provinsi Banten, muterin Serang, terus checkpoint pertama tuh di Tangerang, nginep dulu. Karena itu perjalanan dari jam 10, itu sebutnya pagi nggak sih? 10 pagi? 10 masih pagi dong. Pagi lah. 10 pagi dan sampai ke checkpoint Tangerang tuh jam 8 malam. 8 malam. Karena emang kita muterin pantai. Muterin pantai, ngambil footage pakai drone. Ih, seru. Yang dibeli hari itu juga semuanya untuk set itunya.
dianya mas pacar tiba-tiba aku beli drone, ngedadak beli gitu. aku beli drone. Terus kayak pernah dia pulang dari rumah tiba-tiba ngefotoin, nggak ngomong apa-apa ngefotoin GoPro baru, foto hehehe katanya. Dah lah. Tapi ya seneng juga kan, soalnya buat aku juga. Terus dari Tangerang ngelewatin Jakarta, Yang story kayak izin lewat atau izin lewat Jakarta gitu kan. Jakarta, Bekasi, Purwakarta, ke Karawang dulu ke teman, kan ada teman di Karawang, kayak mampir sebentar karena lagi maghrib gitu istirahat. Checkpoint kedua itu sampai ke Subang Pamanukan, lewat jalur utara. Jadi Subang Pamanukan dan baru nemu namanya Pantai Pondok Bali. Di situ tuh akomodasinya ada hotel, harganya murah lah ya, 250.000. Oh, itu nggak murah, itu standar. Iya maksudnya, tapi udah sama breakfast. Oh. Udah sama breakfast. Kayak hotelnya bagus dan ada rooftopnya. Rooftopnya tuh kita bisa langsung ngeliat kayak ada nelayan mau pergi. Oh, karena iya, kan iya. itu dari sungai, pinggirnya tuh depannya sungai, sebelahnya langsung laut lepas. Kayak keren banget gitu. Namanya Pantai Pondok Bali. Terus di situ nginepnya cuma semalam doang, di Tangerang semalam, di Pantai Pondok Bali pun semalam. Berisik. Pantai Pondok Bali semalam, langsung besok paginya berangkat ke Semarang. Dari Subang Pamanukan. Berapa jam tuh? Kurang lebih aku, karena kita istirahat kayak kan dari Pamanukan buat ke Semarang tuh ngelewatin Indramayu, ngelewatin Cirebon, ngelewatin Solo, ngelewatin Tegal. Agak berisik ya yang satu itu. Berat banget. Ganggu gitu. Ngelewatin ya Pekalongan dan lain-lain. Di Tegal sempat makan dulu dan hujan gitu, hujan gede. Terus sampai ke Semarang tuh malam. Kan ngelewatin dulu Alas Roban. Oh, Alas Roban ya. Yang dikenal angker. Iya katanya gitu, soalnya waktu pas lagi di mana gitu, kata yang punya warungnya, Mas mau kemana? Ke Semarang. Oh ya udah, kalau misalnya nanti nemu kayak dua jalan gitu, sebenarnya jalannya sama, persimpangan jalan, ngambil yang kiri katanya, jangan ke kanan. Soalnya pas kanan itu emang ada jalan dan gelap banget, sumpah gelap banget. Yang ke kiri aja masih gelap banget dan kayak suasananya itu nggak tahu ke bawah sugesti kali ya. Kayak beda aja itu, ngelewat baru jam 7-an gitu. Nggak tahu jam 7 jam 8 gitu. Tapi kayak udah jam 2 gitu. Sepi banget berarti ya. Sepi, ada beberapa motor tapi kerasanya kayak gimana sih, kayak beda aja, tapi ya nggak terlalu ambil pusing juga ya, sambil berdoa di jalan kan. Akhirnya sampai ke Semarang kurang lebih jam 9. Langsung, untungnya itu deket nyampe hotel, check in, langsung jalan-jalan. Langsung jalan-jalan ke deket banget tuh ke alun-alun bukan sih? Bukan. Lawang Sewu. Oh, Lawang Sewu. Jalan-jalan ke Lawang Sewu. Terus ya gitulah, Keliling lah ya. Keliling gitu, ngeliat tadinya mau kulineran gitu, cuman karena emang lagi kondisinya belum normal kan, kita tuh masih udah nggak PSBB tapi emang belum normal pada saat itu. Jadi kayak gak sempet kulineran, terlalu kemalaman gitu. Kita cuma jalan-jalan doang, ngambil footage sedikit, pulang istirahat, udah istirahat, paginya lanjut lagi ke Semarang tuh ternyata punya Brown Canyon. Nah dari situ tuh, dari Brown Canyon Semarang lanjut ke Tawangmangu ngelewatin Solo. Checkpoint kedua tuh Tawangmangu, camping di sana tuh di kaki Gunung Lawu.
besoknya emang agak serem sih, emang malam-malamnya ada suara gamelan gitu. Dan dari situ lanjut ke Jawa Timur. Jawa Timur ke Kediri. Dari Kediri biasa cuman semalam. Kita putar arah kan asalnya dari utara, putar arah ke selatan. Kita ke Pacitan yang keren banget sumpah, kayak pantai-pantai di Pacitan keren banget lah pokoknya. Dari Pacitan semalam dan langsung ke Jogja. Dari Jogja itu lama, 3 hari 2 malam karena sempat main juga ke Solo pakai kereta. Jadi dari Jogja pakai kereta ke Solo gitu. Dari situ habis beres dari Jogja Batu Karas, Pangandaran. Dari Pangandaran langsung kita pulang ke Bandung lagi lewat jalur selatan. Jadi kenapa bisa 20 km itu kan pedoman selama di perjalanan itu Google Maps. Dan selama dari Google Maps itu aku lihat berapa kilometer. Dan aku jumlahin taunya bener 2020 hasilnya. Nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin. Berarti sebuah kebetulan. Kebetulan banget, aku pun sampai kaget. Wow, 2020 km. Gitu, kurang lebih ya 22 km tuh. By the way, nomornya habis. Udah bilang. Kan udah bilang. Oh. Terus ngapain ngasih tahu aja? Kan mana belum tahu. Yang belum tahu tadi. Salah nggak sih? Terus apalagi yang mau ditanya sama Udah Ridwan sih itu tuh? emang asik pasti. Udah kerasa gitu vibe-nya. Vibe-nya. Vibe itu udah kerasa banget. Oke. Sama mas pacar. Sekarang sampai sekarang baik-baik aja kan? Masih baik-baik aja Semoga dong, tahun alhamdulillah. depan juga ya. Target tahun depan kan? Tahun ini. Betul apa betul? Tahun ini. Oh tahun ini? Pengennya. Oh, pengennya. Yes, yang terbaik aja. Ya semoga yang terbaik lah buat Vira RL. Amin, semoga. Oke, yang terakhir closing aja. Apa tuh? Pesan dari Vira Buat dari awal Vira. tuh, tolong yang lagi gegero berisik banget. Gimana? Ya dari awal Vira Buat teman-teman semua. merintis karir gitu. Kan di sini tanpa support orang tua, gimana sih buat yang lain juga barangkali ada yang satu Yang sama gitu kan. sama. Ya kalau menurut aku pesannya buat kalian yang punya kondisi atau situasi ya semoga enggak ya kalian lebih baik gitu. Ya intinya lakuin apa yang kalian seneng gitu. Ya maksudnya bawa enjoy aja, jangan terlalu segala semuanya diambil pusing karena Tuhan itu punya rencana yang indah banget yang kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus tetap semangat menjalani hidup gitu. Jangan pikirkan omongan orang lain karena omongan orang lain tuh nggak ada habisnya kalau kita pikirin. Mending kita mikirin apa yang baik buat kita. Keren. Oke, jadi segitu aja tentang obrolan gue sama Vira. Mudah-mudahan ya bisa diambil yang baiknya gitu ya dari kisah Vira ini dalam semua hal. Oke, Ya. benar. Terima kasih Vira udah hadir di sini ya. Sama-sama. Dengan segala drama dan kesibukan Vira akhirnya bisa Akhirnya jadi gitu akhirnya ketemu. jadi ketemu. Sekalian ya. Ya capek lah ngurusin ya toko papan atas gitu lah. Jaga ya mulutnya. Oke. Thanks for watching. Tetap jadi diri sendiri dan Apa adanya. 1, 2, 3. Bye.